Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-30 ini, barangkali kita semua mungkin ya tidak tidak terlalu memperhatikan bahwa tanggal 5 Juli, ya, tanggal 5 Juli itu adalah tanggal yang yang digunakan untuk memperingati eh, berdirinya Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah, terkait dengan peringatan ini, mungkin tidak banyak orang ya yang memahami ini. Nah, kalau kita lihat perbankan di Indonesia, dalam arti adalah bank di Indonesia, memang banyak bank konvensional, ada istilahnya seperti itu, ada juga istilahnya yang bank dengan prinsip-prinsip syariah, katakanlah begitu. Nah, kalau Bank Indonesia itu sudah ada sejak Indonesia merdeka, katakanlah begitu. Kemudian untuk bank yang dengan prinsip syariah itu baru digagas dan diwujudkan itu di tahun 1991. Artinya memang masih dalam waktu yang agak panjang ya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Eh, Nah, sebenarnya bank yang dengan prinsip syariah itu sebenarnya adalah sebagai perwujudan aspirasi dari umat Islam, karena memang ada sebagian umat Islam yang memiliki pandangan bahwa bank konvensional itu kurang pas ya menurut ajaran ajaran yang diterima itu, sehingga muncul usulan dan muncul aspirasi adanya bank dengan prinsip syariah. Nah, di tahun 1991 itu mungkin Bapak Ibu eh, mengenal istilah saat ini adalah bank muamalat ya, bank muamalat. Nah, Bank Muamalat Indonesia itu memang berdiri tahun 1991. Namun demikian, perkembangan lebih lanjut dengan adanya beberapa regulasi yang memungkinkan adanya perbankan yang dengan prinsip-prinsip syariah, dan kemudian juga desakan dari masyarakat Indonesia yang memang mayoritas ya, itu umat Islam, kemudian muncul bank-bank konvensional yang berbasis prinsip syariah. Maka muncul istilahnya ada mandiri syariah, ya kan? Kemudian ada juga yang namanya BNI syariah. Itu yang bank-bank pemerintah itu ya, bank pemerintah misalnya kayak Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri, itu yang kemudian juga mengakomodasi adanya Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, atau Bank BTN Syariah, ada juga yang BNI Syariah. Namun demikian, kemudian ada perkembangan lebih lanjut, mungkin karena kalau bank syariah itu kemudian ada di beberapa bank konvensional, itu mungkin dari segi koordinasi kurang kurang efektif dan kurang efisien, maka di tahun 2021 kemarin, ya sebenarnya di tahun 2020, 2019 itu sudah mulai digagas adanya bank syariah-syariah yang ada di bank konvensional itu, yang di bank pemerintah itu merger menjadi satu, dan itu diwujudkan di tahun 2021 ya. Kalau tahun 2020 kebetulan waktu itu kita juga bekerja sama dengan BRI Syariah,
maka di tahun 2021 itu sudah terwujud yang namanya Bank Syariah Indonesia, ya, Bank Syariah Indonesia. Artinya dari bank syariah yang ada di BNI, bank syariah yang ada di BRI, bank syariah yang ada di Mandiri, bank syariah yang ada di BTN itu dimerger menjadi satu, yaitu menjadi BSI. Nah, barangkali dengan adanya BSI ini kemungkinan kemungkinan terkait dengan perekonomian syariah, kemudian niaga syariah, perdagangan syariah, dan itu semakin berkembang. Apalagi di tahun 2019 itu Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Haji Maruf Amin itu adalah memang tokoh ekonomi syariah di Indonesia. Beliau jugalah yang sangat getol terkait dengan pembangunan perekonomian syariah di Indonesia. Bisa kita bayangkan misalnya umat Islam di Indonesia kemudian bisa menggunakan Bank Syariah Indonesia. Dan alhamdulillah saya sendiri juga termasuk nasabahnya ya. Meskipun saya juga menjadi nasabah di bank konvensional. Artinya bank konvensional ya iya, bank syariah Indonesia juga iya. Artinya bisa menerima dua-duanya. Nah, terkait dengan ini, barangkali informasi yang penting bagi Bapak Ibu semua adalah bahwa implementasi atau perwujudan atau adanya Bank Syariah Indonesia itu sebenarnya adalah merupakan akomodasi dari pemerintah terhadap aspirasi umat Islam. Jadi kalau sikap-sikap sikap eksklusivisme, kemudian sikap diskriminasi itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi karena semuanya sudah diakomodasi oleh pemerintah Indonesia dengan bukti adanya BSI itu yaitu Bank Syariah Indonesia. Artinya bagi masyarakat kita yang memiliki pandangan bahwa bank konvensional itu tidak pas, nah itu bisa menggunakan Bank Syariah Indonesia. Nah, dengan adanya itu saya kira nanti ekosistem terkait dengan perekonomian syariah, perbankan syariah, keuangan syariah, bisnis syariah itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Dan saya kira itu merupakan peluang yang sangat luar biasa. Mengapa peluang ini sangat besar? Karena itu saya melihat dari tiga sisi ya. Jadi sisi yang pertama adalah bahwa eh, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa eh, negara yang penduduk pemeluk agama Islam yang terbesar adalah di Indonesia. Itu adalah sisi yang kedua. Jadi sisi yang pertama adalah memang mayoritas penduduk di Indonesia itu adalah penduduk Muslim. Kemudian sisi yang kedua adalah bahwa memang masyarakat penduduk Muslim di Indonesia atau orang Islam di Indonesia itu memang yang terbesar di negara dibanding dengan negara-negara yang lain. Artinya penduduk Muslim yang ada di Indonesia itulah yang terbesar di dunia, tidak ada yang melawan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, ternyata antara bank konvensional dengan bank syariah itu bisa berjalan secara harmonis. Nah, ini yang penting ini ya. Jadi tidak kemudian bank syariah kemudian menjelek-jelekkan bank konvensional, kemudian bank konvensional mendiskriminasi bank syariah itu tidak. Tetapi kedua-duanya bisa berjalan dengan seiring, sejajar, sejalan, harmonis, semuanya itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Itu yang ketiga. Jadi memang saya melihat bahwa tanggal 5 Juli ini sebagai hari peringatan untuk Bank Indonesia, saya kira mendapatkan momentumnya karena ternyata Bank Indonesia itu mampu mengharmonisasi antara bank konvensional dengan bank yang dengan prinsip syariah. Itu yang paling penting di situ ya.
Jadi ada tiga sisi, ada tiga matra lah katakanlah begitu. Yang pertama, memang mayoritas penduduk negara Indonesia adalah Muslim itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Indonesia itu adalah negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Indonesia umat Islam Indonesia itu mampu mengharmonisasi berjalannya secara seiring dan sejajar bank konvensional dengan bank syariah. Ini merupakan satu prestasi yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Nah, barangkali demikian, mari kita ucapkan tagline kita sekali lagi ya, bahagia di dunia, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.